warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, pemirsa masih bersama saya Siska Apriani. Saat ini saya sedang berada di Bulapis Batang, yaitu BLB, kediaman dari Bapak Haji Saleh Asnawi. Saat ini kita akan kedatangan tamu dari Partai Gerindra. Apa tujuannya? Mari kita saksikan bersama. Haji Muhammad Saleh Asnawi menjadi kader Partai Gerindra. Keluarga besar Partai Gerindra memberikan rekomendasi kepada Haji Saleh Asnawi untuk bergabung menjadi kader Partai Gerindra. Acara yang digelar di kediaman Haji Saleh Asnawi, Lamban Bulapis Batang yang ada di Pekon Banding Agung, Kecamatan Talang Padang, Selasa 14 Mei 2024. Dalam kesempatan ini hadir Muklis Basri, Ketua Partai Gerindra, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2 Juldan Wansah atau lebih dikenal Wantalo, Torifki Arisando Sekretaris, Rangga Putra Hakim Wakil Sekretaris, Diki Fauzi Bendahara, Noval Anggota Dewan, Arif Chandra Ketua PAC Sumberjo, Dery Ardiansah Ketua PAC Talang Padang, Ansori Anggota Dewan, Muhammad Sohib Tolib Ketua Dewan Penasehat dan Pembina Partai Gerindra. Dalam sambutannya, Haji Muhammad Saleh Asnawi menerima kedatangannya dan menyambut baik, serta ucapan terima kasih atas kepercayaannya untuk menjadikan dirinya menjadi bagian dari keluarga Partai Gerindra. Dirinya mengatakan masuknya beliau ke Partai Gerindra sebagai kader Partai Gerindra memiliki maksud ingin diusung sebagai bacalon Partai Gerindra dan ketentuan di Partai Gerindra harus menjadi anggota di partai tersebut. Maka beliau mendaftarkan diri menjadi kader partai tersebut dan berharap agar Partai Gerindra dapat menjadi perahu dalam kompetisi pemilihan calon bupati tahun 2024 ini. Saya tentu bahagia sekali dan bergembira sekali, dan ini merupakan surprise bagi saya karena memang tanpa saya nyana ternyata keluarga besar dari Gerindra, khususnya dari Kabupaten Tenggarmus yang dipimpin langsung oleh ketuanya bisa hadir di tempat saya. Ini saya sangat berterima kasih, bersyukur pada Allah. Mudah-mudahan ini adalah suatu petanda yang bagus bagi saya pribadi dan bagi kita semua, tentu yang paling utama bagi Tenggarmus secara keseluruhan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya kira sebagai pembukaan, sebagai kata sambutan, tidak terlalu panjang lebar saya, nanti kita setelah memang tujuan utamanya sudah disampaikan, barangkali nanti kita bisa bertukar pikiran atau apa yang nanti kita adakan. Apakah saya minta pencerahan dari Gerindra atau saya juga memberikan gambaran juga kepada Gerindra nanti setelah acara formalnya kita lewati. Saya kira gitu ya. Jadi nanti kemudian tadi di awal saya lihat ada penyerahan kartu anggota KPA, ya itu dulu yang kita laksanakan. Nanti kita sambung lagi sambutannya. Saya kira demikian. Terima kasih. Selamat datang di tempat kami. Mudah-mudahan kita semua kehadiran kita bersama hari ini akan mendapat keberkahan baik bagi Gerindra maupun bagi kita semua yang hadir pada ini. Dalam pidatonya, Ketua DPC Partai Gerindra Muklis Basri mengatakan, Bang Haji dan keluarga, kehadiran kami di sini adalah dalam rangka menindaklanjuti perintah dari DPP Partai Gerindra. Jadi salah satu perintah yang dilaksanakan ini, begitu kita dipanggil, segera buatkan KTA, segera serahkan KTA. Nah ini yang kita lakukan sore ini. Jadi kita ini memenuhi perintah dari DPP dan DPD. Tadi saya sudah izin dengan Ketua DPD dan Sekretaris DPD bahwa sore ini kami akan hadir di kediaman Pak Haji Saleh Asnawi menyerahkan KTA.
masuk dengan KTA ini adalah berarti mulai hari ini, mulai sore ini, Bang Haji ini sudah menjadi anggota Partai Gerindra. Anggota Partai Gerindra. Artinya kita dalam satu frekuensi. Ya, karena kami adalah keluarga Partai Gerindra. Kenapa ini harus secepatnya? Karena perlu saya jelaskan, ada media ya, bahwa Gerindra ini tidak membuka pendaftaran calon bupati dan wakil bupati. Gerindra mendorong kader internal untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati, mulai dari gubernur sampai dengan bupati dan wakil bupati seluruh kabupaten. Tidak buka pendaftaran. Keberadaan Bang Haji ini setelah memegang kartu tanda anggota ini masuk dalam kompetisi itu, masuk dalam kompetisi kader internal yang akan dikaji oleh DPD dan DPP. Kaji oleh DPD dan DPP. Nanti pengumuman siapa yang menjadi calon bupati dari Partai Gerindra di Kabupaten Tanggamus nanti akan diumumkan langsung oleh Ketua DPD di hadapan kader se-Kabupaten Tanggamus. Beliau memerintahkan saya untuk mengumpulkan nanti dalam beberapa waktu ke depan seluruh pengurus DPD, seluruh anggota dewan, seluruh dewan terpilih, seluruh ketua dan sekretaris PAC, dan seluruh ketua ranting yang jumlahnya sekitar lebih kurang 400 orang akan kita kumpulkan. Beliau akan memberikan pengarahan dan sekaligus mengumumkan siapa yang akan diusung oleh Partai Gerindra di Kabupaten Tanggamus. Kita sih berharap Bang Haji ini termasuk yang akan diumumkan, tapi kita tidak boleh mendahului kebijakan pusat. Ya, karena di dalam tradisi Gerindra ini beberapa kader yang internal yang potensial itu akan dikaji, kemudian diputuskan, diumumkan oleh Ketua DPD. Nah, ini sekedar informasi bahwa dalam waktu ke depan, beberapa waktu ke depan, kami akan mengumpulkan seluruh kader mulai dari tingkat DPC sampai ranting untuk dihadiri oleh Ketua DPD, sekaligus beliau menyampaikan, memberikan informasi bahwa beliau adalah calon gubernur. Kemudian mungkin salah satu di antaranya, saya nggak bisa mendahului, nanti juga akan diumumkan oleh Ketua DPD sebagai calon bupati di Kabupaten Tanggamus. Pada saat itu secara otomatis Bang Haji sudah hadir karena apa? Karena sebagai kader. Nah, sebagai kader. Itu yang saya pikir yang ingin kami sampaikan. Kami sampaikan kepada Bang Haji, selamat bergabung. Kami sungguh merasa terhormat, merasa bangga dengan bergabungnya seorang tokoh penting di Kabupaten Tanggamus ini masuk ke jajaran kader Partai Gerindra. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini akan memudahkan kita untuk berjuang pada masa-masa yang akan datang. Perlu diketahui, hingga saat ini Partai Gerindra tidak membuka penjaringan bacalon BUP, dan maksud kunjungan ke kediaman Haji Muhammad Saleh untuk menyerahkan KTA sebagai tanda bahwa Haji Saleh Asnawi resmi menjadi kader dari Partai Gerindra dan bagian dari keluarga Partai Gerindra. Karena ini akan menjadi kajian dari DPD dan DPP. Nanti akan muncul satu nama dari kader internal yang nantinya akan diusung oleh partai. Dalam hal ini, ia berharap agar nama Haji Saleh Asnawi menjadi salah satu bacalon BUP yang diumumkan. Beliau pun menjelaskan ketertarikan beliau dengan visi dan misi yang realistis dari Haji Saleh Asnawi dalam hal akan didatangkannya para ahli untuk memajukan dan membangun Tanggamus dan masyarakat Tanggamus. Beliau berharap agar masyarakat Tanggamus dapat memanfaatkan kesempatan ini. Tadi sudah saya sampaikan di acara tadi bahwa kedatangan kemari ini adalah melaksanakan perintah dari DPP, Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, untuk menyerahkan kartu tanda anggota kepada
Bapak Haji Muhammad Saleh Asnawi, kartu tanda anggota Partai Gerindra. Artinya mungkin beliau ini ada keinginan untuk ikut kontestasi calon bupati dari Partai Gerindra. Salah satu persyaratannya adalah beliau harus bergabung dulu dengan Partai Gerindra. Karena Partai Gerindra ini tidak membuka penjaringan, dia mengkaji beberapa kader internal yang potensial untuk nanti diambil kesimpulan satu orang nanti akan diumumkan menjadi calon bupati. Sok beliau adalah tokoh dan saya pikir saya baru ketemu sekali sama beliau ini waktu di Tangerang. Saya tertarik dengan visi misi yang realistis dari beliau ini. Jadi visi misi yang disampaikan beliau kepada kami tidak mengawang-awang. Jadi jelas kalau misalnya kita prihatin dengan pertanian, beliau akan mendatangkan ahli pertanian untuk menyusun grand design bagaimana pertanian di Tanggamus ini seharusnya. Kemudian di bidang yang lain, beliau akan datangkan ahli untuk membuat grand design bagaimana yang pas untuk Tanggamus. Ini saya pikir penting untuk merupakan dasar untuk membuatkan kebijakan-kebijakan ke depan. Karena terkadang lain yang dikeluarkan kebijakannya, lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah ini kalau ini nanti nyambung. Ada satu hal yang menarik dari beliau, cerita bahwa termasuk komoditas pun beliau akan meninjau dulu di pasaran, baru kembali petani disuruh nanam. Nah kalau kita kan sekarang ini ya yang terjadi di mana-mana, kita udah nanam ini nanam itu, begitu dijual nggak laku. Nah ini cerita beliau ini, jadi saya tertarik dengan hal seperti itu. Saya pikir memang ke depan kita nggak usah banyak urus-urusan lah, pokoknya realistis saja bahwa mau apa jelas. Saya yakin beliau punya tekad untuk membangun Tanggamus. Beliau adalah asli orang Talang Padang ini, lahir di sini, besar di sini, nenek moyang di sini. Kemudian beliau kebetulan merantau dan sekarang berhasil kemudian akan kembali ke daerah. Itu kan hal yang luar biasa. Biasanya kan kalau orang merantau itu kan tambah jauh. Ya, ketika dia tidak berpikir dan kampung halamannya. Nah, beliau kita hargai bagaimana beliau bertekad untuk kembali ke Tanggamus ini untuk membangun Tanggamus ini. Jadi kita belum bisa berandai-andai karena memang saya sampaikan tadi, tradisi di Partai Gerindra ini adalah DPD dan DPP mengkaji kader-kader internal untuk kemudian muncul satu nama nanti yang akan diumumkan menjadi calon bupati. Jadi ya harapan kita sih beliau termasuk salah satu yang akan diumumkan, tetapi ya kita nggak usah mendahului apa ya. Ada beberapa nama yang sudah disiapkan oleh kita, diusulkan ke di DPD, kemudian DPD nanti usulkan DPP, nanti dikaji. Karena beliau ini mau ikut dalam penjaringan di Gerindra, salah satu syaratnya harus menjadi kader Gerindra. Nah, hari sore ini kita serahkan KTA-nya, sehingga mulai sore ini beliau resmi sebagai kader Partai Gerindra, berhak untuk mengikuti seleksi di tingkat DPD maupun di DPP. Memang saya beberapa waktu yang lalu mencoba untuk menyampaikan permohonan sebagai anggota Gerindra. Kenapa saya menyampaikan permohonan itu? Karena saya tahu Gerindra itu ada ketentuan bahwa apabila mau mencalon atau mau menggunakan perahu Gerindra itu tidak bisa orang luar kecuali orang dalam sebagai anggota Gerindra. Oleh karenanya saya mencoba untuk mengajukan permohonan ke DPP. Karena kebetulan saya domisilinya di Jakarta, otomatis saya ke DPP. Itu. Nah, inilah hari ini ininya. Dan kenapa saya mengajukan permohonan itu? Karena saya punya kepentingan bahwa saya ada niatan untuk mencalonkan diri sebagai calon bupati di Kabupaten Tanggamus. Kenapa saya mau mencalonkan bupati Kabupaten Tanggamus sementara saya adalah domisili di Tangerang
dan jabatan politik saya ada di Tangerang sebagai pengusaha di Tangerang. Karena Tenggamus ini adalah daerah asal saya, kelahiran saya. Kenapa saya tertarik? Kenapa saya terpanggil? Karena memang hasil kajian orang yang sudah sangat saya percayai, bahwa ternyata memang Tenggamus ini perlukan orang-orang yang punya hubungan langsung secara darah, daging, punya hubungan langsung dengan Tenggamus ini, diperlukan untuk hari ini pulang. Karena 20 tahun berjalan ternyata tidak bisa membawa kesejahteraan untuk masyarakat Tenggamus. Saya terpanggil kenapa? Pertama, ternyata 20 tahun berjalan, selama ini potensi-potensi yang ada di Tenggamus ini tidak pernah digali untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Sementara nenek moyang kita dulu, tuyuk-tuyuk ayah bapak kita dulu, nenek-nenek kita dulu berjuang di Tenggamus ini untuk merebutkan Tenggamus ini, perang dengan binatang-binatang buas, dengan gajah, dengan macan, dengan apapun. Makanya kita ada tradisi ini rumah tinggi ini karena menghindari untuk binatang-binatang buas itu. Mereka memperjuangkan untuk mendapatkan lahan ini supaya ini bisa dimanfaatkan oleh anak cucunya, anak keturunannya untuk hidup. Tapi nyatanya 20 tahun hasil penyelidikan, hasil kajian, ternyata ini tidak diapa-apakan oleh pemerintah selama ini. Padahal pemerintah ini berhak sebetulnya untuk atau harus wajib untuk menggali potensi ini untuk kesejahteraan masyarakat. Karena inilah pesannya nenek moyang kita itu, pesannya nenek-nenek kita itu. Ini saya turunkan harta ini, kami rebut dari itu untuk demi kehidupan kalian itu sampai ke anak cucu. Nah, itulah saya tadi sampaikan oleh ketua bahwa saya pernah orasi, pernah menyampaikan suatu visi misi, saya akan gali potensi, itulah alasannya. Karena kita ini sebagai ini tentu pegang amanah dari nenek moyang kita yang sudah memperjuangkan bagaimana cara mendapat Tenggamus ini untuk kesejahteraan masyarakat. Karena tidak ada jalan lain kecuali kita gali potensi yang ada, harta kita di sini yang kita harus gali untuk menghidupkan masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kebersamaan masyarakat, untuk kelangsungan hidup keturunan kita di Tenggamus ini. Itu ya. Makanya saya terpanggil untuk pulang. Saya dengan Gerindra ini belum dapat rekom, baru dapat kartu anggota KTA ya. Tapi saya juga sudah senang, saya bergembira. Tinggal saya berdoa. Karena satu tahap sudah diterima saya sebagai anggota Gerindra, itu doa saya pertama. Sekarang doa saya tinggal satu lagi yang harus saya ini kan, mudah-mudahan Gerindra itu bisa menerima saya sebagai, merekomendasikan sebagai calon. Mudah-mudahan Gerindra itu bersiap untuk menjadikan saya yang dibawa oleh mereka, oleh Gerindra. Saya senang sekali. Saya diterima sebagai anggota Gerindra pun saya bangga sekali. Karena saya beberapa kali memimpin partai di kabupaten sana, beberapa organisasi partai, tapi yang saya impikan selama ini Gerindra ini memang betul-betul solid. Betul-betul solid. Dan itu harus kita akui. Nah, makanya saya bangga dan senang, bersyukur saya diterima sebagai anggota. Tinggal doa saya untuk selanjutnya bagaimana cara Gerindra supaya bisa membawa saya. Terima kasih. Saya kira gitu ya. Yang ketiga menang. Harus menang. Oke. Terima kasih. Usai acara, Haji Saleh Asnawi menjamu dan mengantar kepulangan keluarga besar Partai Gerindra.
Dari Tanggamus, Siska beserta kru Booming TV melaporkan. Demikian berita kami hari ini. Saya Siska Apriani beserta kru Booming TV melaporkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saksikan berita kami selanjutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.